Berbicara sejarah politik Indonesia, ada satu nama besar yang gak bisa dilewatkan, yaitu adalah Golkar. Tapi sedikit orang tahu, kalau Golkar sebenarnya nggak lahir sebagai partai politik. Cerita ini dimulai di tahun 1964, di masa akhir kepemimpinan Presiden Soekarno, di mana situasi politik waktu itu panas. Negara lagi dipenuhi tarik-menarik ideologi, partai-partai besar saling berebut pengaruh, sementara ekonomi makin menurun. Di tengah suasana panasnya gejolak itu, muncul gagasan. Negara butuh dukungan dari para pekerja, petani, pemuda, dan profesional, bukan hanya dari politisi dan ideologi. Dari pemikiran itulah lahir Sekretariat Bersama Golongan Karya, atau Sekber Golkar. Sejumlah tokoh seperti militer dan berbagai organisasi, Sekber Golkar didorong sebagai mesin politik yang berbasis kerja dan produktivitas, bukan sekadar retorika. Singkat cerita, bergeser ke tahun 1965, di mana tahun ini dipenuh krisis dan terjadi tragedi politik yang kelam dan meledak di mana-mana. Kemudian kekuasaan mulai bergeser, dan di era transisi itulah Golkar mendapat momentum besar. Dengan dukungan struktur negara dan kekuatan sosial yang luas, Golkar perlahan berubah dari sekadar wadah kerja, kemudian menjadi kekuatan politik nyata. Tahun 1971, Indonesia menggelar pemilu pertama di masa Orde Baru. Meski bukan sebagai partai politik, Golkar ikut serta dan menang besar. Sejak saat itu, Golkar menjadi pilar utama pemerintahan Presiden Soeharto selama puluhan tahun. Golkar identik dengan birokrasi, pemerintahan, dan stabilitas politik, tapi juga tidak lepas dari kritik, seperti sentralisasi kekuasaan, kontrol politik, dan dominasi yang kuat di berbagai lini negara. Lalu datang reformasi 1998, era berubah, sistem berubah, dan Golkar pun menyesuaikan diri. Dari organisasi kekaryaan yang kuat dalam sistem negara, Golkar resmi menjadi partai politik di era demokrasi baru. Dan sampai hari ini, meski zaman sudah berganti, Golkar masih berdiri sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Golkar adalah cerita tentang ide, kekuasaan, dan perubahan zaman, dari wadah golongan karya menjadi motor pemerintahan, hingga bertahan di era demokrasi modern. Sejarahnya mengingatkan kita, dalam politik, tidak ada yang statis, yang bertahan adalah yang mampu beradaptasi dengan zaman.